Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi 3 pidato Rasul untuk hablum minan nas, 1 ibu sekalian untuk hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ya. Nah, maka dari itu ibu sekalian dengan sesama kawan, kerabat, teman, tetangga, saudara, keluarga, bukakan hati kita untuk selalu berbuat baik. Insya Allah. Ya, berkasih sayangnya karena Allah, benci juga karena Allah. Kenapa benci? Karena perbuatannya yang selalu seperti itu yang Allah tidak suka. Boleh, cuma kita bukan memutuskan silaturahim, tapi ketemu kita alhamdulillah, nggak ketemu kita nggak cari. Kenapa nggak suka dengan akhlaknya? Boleh ibu sekalian, benci karena Allah. Ya, tapi ibu yang dimuliakan Allah maka bercinta pun karena Allah, bukan karena apa-apa, bercinta karena Allah dengan sesama kita, insya Allah. Ibu sekalian, kita baca suratul Fatihah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat, Allah panjangkan umur kita dalam sehat, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah banyakkan sopar kita yang menjadi hajat kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan anak menantu cucu kita, Allah rahmati menjadi anak menantu cucu yang sholihin, yang sholihat, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, yang masih belajar, ya Allah bukakan pintu hatinya di dalam menerima pelajaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat menuju kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Pelajaran kita mudah-mudahan akan menjadi obat buat yang sakit-sakit, wabil khusus untuk guru saya, Bunda Ustazah Haja Faizal Amas, dan juga untuk kakak saya Ibu Jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkatkan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kembali padanya, serta atas sakitnya penghapus daripada segala dosa-dosanya. Dan pada kita mudah-mudahan menjadi rahmat buat orang tua kita, guru kita, kakek nenek kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sekalian, suami ibu yang sudah berpulang rahmatullah, wabil khusus untuk anak dan suami saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal baiknya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah ala hadirin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita Allah kabulkan bagi kita semua, bagi keluarga kita, ibu sekalian, bagi yang sakit-sakit, dan mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, kita pada Insan Islam sekarang di halaman 12163 di makalah yang kedua, sampai kepada adab-adab yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, yaitu ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Pelajaran kita yang kemarin di sini dijelaskan adab-adab yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi mengenai berbagai macam perkara dapat disimpulkan kepada 8 perkara. Yang pertama, disuruh mendirikan sholat. Kalau kita nyebut sembahyang itu seperti orang Konghucu, Bu. Konghucu orang Cina itu tetangga saya, ibu sekalian, kelenteng ngomongnya sembahyang. Jadi kalau kita langsung dengan namanya sholat, ya Bu ya. Jadi yang pertama yaitu aqimis sholat, bahwasanya kita diperintahkan untuk mendirikan sholat karena di dalamnya bisa memperoleh keridhaan Allah, bisa memperoleh keridhaan, dapat menahan diri daripada melakukan kenistaan dan kemungkaran. Dan kalau dilaksanakan dengan sempurna, niscaya diberi menjadi sehingga bagaimana? Niscaya diri menjadi suci. As-sholat as-sholatu imaduddin, itu menjadi tiangnya agama. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, disebut begitu. Apabila kita mendirikan sholat, maka dia akan menjadikan diri kita itu orang yang suci, ya, dapat mencegah daripada, dapat mendapatkan
inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, dia udah sholat kok, tapi mulutnya masih jahat. Dia udah sholat tapi pembohong. Dia udah sholat, kerjaannya memfitnah. Dia udah sholat, kerjaannya ghibah. Bukan janji Allah yang salah, bukan. Ibu-ibu sekalian, sholat kita yang kita kerjakan belum benar. Tumaninanya dibawa apa enggak, bacaannya ratil apa enggak, wudhunya beres apa enggak. Kan wudhu ada aturannya. Taksilu wujuhakum, basuh bukan usap. Ya. Taksilu wujuhakum wa aydiyakum, dari tangan bukan dari sikut, dari tangan guyur ke sikut ibu sekalian. Jadi bukan begini. Kalau misalnya ibu pakai keran, ibu sekalian bukan dari sikut dibawain, tapi ambil dari tangan, ini tangan yang namanya bu, ya, dari tangan terus baju ke bawah sampai kepada sikut. Taksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu ru'usakum, baru mulai kepala itu diusap. Wa arjulakum ilal ka'bayn, sampai dua mata kaki. Usap kepala, usap kaki sampai dua mata kaki. Jadi bukan diusap-usap pakai kaki dengan kaki ibu sekalian, dipilih gitu ya, bukan. Tapi ibu dipegang kakinya, lalu diusap, diselat-selati jarinya. Makanya sekarang ini ibu sekalian kalau di tempat-tempat umum misalnya masjid di luar, ibu ya, biasanya tempat duduknya itu sudah berjejer pakai pakai tempat duduk yang sudah dicor, gitu ya, satu peran, satu tempat duduk, satu peran, satu tempat duduk, seperti kalau kita sedang berada di area misalnya begitu ibu sekalian, atau tempat-tempat duduk di Madinah ataupun di Mekah seperti itu, atau tempat-tempat duduk di mana kita melaksanakan satu perjalanan. Jadi gampang duduk, kakinya bisa dipegang, misalkan jengkang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada tempat duduknya, kita berdiri, pegangan, kakinya angkat, tangannya menyela-selati atau mengusap kakinya. Jadi ibu sekalian, yang pertama dari ayat surah Al-Luqman ayat 17 sampai 19 ini adalah aqimis sholat, diperintahkan kita untuk sholat. Kenapa sholat? Pertama, mendapat ridho Allah. Kedua, bisa menjaga diri daripada pekerjaan-pekerjaan yang mengundang kenistaan dan kemungkaran. Ya. Lalu yang ketiganya, ibu sekalian, kalau bisa terlaksana dengan sempurna, maka niscaya diberi dirinya itu menjadi suci. As-sholat, kalau di dalam ilmu fikih, as-sholat ayat doa. Sholat itu adalah doa. Dari mulai iftitah, maka disebut dengan doa iftitah. Ya bu ya. Sampai terus nanti kita berdoa duduk antara dua sujud. Sampai kita dibolehkan berdoa di sujud terakhir, dengan catatan tidak pakai bahasa Indonesia. Jangan buka sujud terakhir baca doa. Sudah kelar ibu sekalian. Baca yang 4, jangan lupa tambahin dari Hamil Majid. Allahumma inni na'udzubika min adzabil jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu minta yang 4 itu dalam at-tahiyat akhir kita. Paling nggak sampai situ. Dan ada lagi doa yang malaikat itu berebut mencatat. Doa tatkala kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gitu ya. Itu Nabi nggak ngerjain itu sebetulnya. Enggak. Tapi begitu ada orang berjamaah dengan Nabi, lalu beliau membacanya seperti itu. Bukan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma fi syai'in ba'd. Jadi ada itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sekali. Ternyata begitu habis selesai sholat, Nabi tanya, siapa benar yang baca itu dan yang beda? Jadi tadi ya,
puji-pujian yang baik. Dan kathiran thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita itu. Jadi dalam ikhtiar ditambahin itu, dalam tahiyat akhir ditambahin tadi yang 4 doa kita. Maka dalam ilmu fikih dikatakan as-shalat ay ad-du'a. Salat itu sama dengan doa. Mudah-mudahan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan itu sekalian, dan kita menjalankannya tepat pada waktunya. Nggak diulur-ulur. Jangan kayak surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'mun. Itu bahaya semua. Ya. Buat siapa neraka wail itu? Buat orang yang sholat. Yang mana? Alladzina hum an shalatihim. Enak ya sholat, kagak ya berhenti. Kagak enak ya sholat, lagi bahagia ya berhenti. Kan ada orang yang begitu. Lagi butuh ngadep, udah kagak butuh, kagak ngadep lagi itu sekalian. Alhamdulillah ini. Sholat itu ketentuannya 5. Tapi mungkin ada orang yang kerjanya 3 doang. Ya, subuh siang mau bawaannya. Ya, kalau masih benar masih mendingan ya nih. 9. Emang biasa tuh 9 tuh belum bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Makanya Allah masih berikan kesempatan kita sekarang nih Bu, kita masih dikasih ketemu sama Allah. Sebetulnya Allah mengulur supaya kita diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk bertobat. Bu, bukan dikasih panjang umur sama Allah untuk bersenang-senang, bukan. Dikasih umur sama Allah untuk bertobat, dikasih kesempatan sama Allah. Maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, ya kita sama-sama saling mengingatkan, Ibu sekalian, supaya hati dan lisan kita nggak pernah berhenti untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kemarin tanggal 10 bulan Muharram, ya, tanggal 10 bulan Muharram itu kesempatan kita luar biasa ya. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua banyak doa. Kenapa? Karena peristiwa nabi-nabinya begitu. Ada yang nabinya minta diampuni dosanya. Rabbana ulamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal. Taubatnya siapa itu? Taubatnya Nabi Adam. Ya. Lain lagi nanti taubatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berarti kita pun diperkenankan Ibu sekalian untuk banyak bertobat. Nabi merasa punya salah dengan Allah, gak ikut aturannya, gak mencegah dirinya atas larangan Allah, lalu disetrap juga sama Allah Ibu sekalian. Nabi Adam dan Ibu Hawa yang gak enak-enak ada di surga, semua fasilitas ada, apa sih yang berada? Ya. Tapi memang di situ ada larangan Allah. Wahai Adam, jangan kau dekatkan pohon ini. Ya. Si iblis berkesempatan Ibu sekalian, berkesempatan untuk menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa, sehingga terjadilah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajak manusia kepada kebajikan sebagai pembersih diri dan untuk berusaha mencapai kejayaan. Benar ya? Jadi wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ajak selalu manusia buat kebaikan. Ngaji yuk, iya ada jalan duluan. Mending kalau ngomong terus di belakangan mah janji, memang ada. Nanti ini jalannya duluan, di doang dianya. Dia juga malu kalau dia mau bilang, dia ntar gua nyusul, itu mah malu. Malu apa? Malu nyusul. Ya, kalau nyusul, dia ada jalan duluan, saya nyusul itu ditagi ya, itu berarti dia niat.
Tadi bang kita diusir doang, ibu sekalian, kayaknya ada jalan duluan, itu siapa yang berhenti? Bener gak bu? Yang lucunya kalau kita lihat di kita jalan, udah kembali jalan lagi, ya iya, ayo dah, gitu kan? Kita pulang nih, dia mesti disitu juga, dia ngomong begini lagi gitu, orang-orang tuh pada pulang aja, kita masih di sini juga, apa lagi aja? Bukan pakai kagak mau. Bu, iya, bu, jangan iri sama orang yang haji, jangan. Kenapa? Karena waktu itu bakalan ditanya. Kita baca Al-Quran bakalan ditanya, kemana waktumu kau gunakan sampai engkau seumur begini gak bisa baca Quran, sampai pulang hadirat Allah gak baca Quran. Kemana umurmu kau gunakan selama hidupmu kau gak sholat? Kemana umurmu kau gunakan selama hidupmu gak pernah kau mencari ilmu? Kemana umurmu kau gunakan selama hidupmu gak pernah beramal? Akan ditanya ibu sekalian, jangan kita enak-enakan, semua ini akan kita pertanggungjawabkan ibu sekalian. Semua. Makanya kalau orang tua itu maaf ya, kalau orang tua itu sekarang pada ngurusin anak kecil lagi, sebetulnya orang tua itu gak dikasih sama Allah untuk kekuatan. Orang tua itu gak dikasih kekuatan untuk ngurus anak kecil lagi, untuk ngurus cucu. Cukup dia ngelahirin, ngurusin, ngegedein, nikahin, selesai. Tapi Allah gak kasih kekuatan buat kita untuk itu loh. Energi untuk kita ngurus mereka gak dikasih kekuatan sekali. Saya pengen tanya deh, keluh gak sih itu nenek-nenek pada ngurusin bocah? Itu tandanya gak ada kasih kekuatan sama Allah. Tapi ibu ngurusin anak gak ada yang gak keluh. Iya kan? Keluh gak kita ngurusin anak? Nah, karena memang kita diberikan oleh Allah energi, kekuatan untuk mengurus anak kita. Tapi terus turun ke tujuh, Allah gak berikan kekuatan untuk ibu sekali. Makanya walaupun dia rawatin, dia urusin, jawaban ujungnya adalah habis mau bagaimana lagi? Ya, habis mau bagaimana lagi? Sebetulnya dia gak punya kekuatan, gak punya. Dan memang gak dikasih kekuatan untuk itu dari Allah. Dia udah waktunya mendekatkan diri kepada Allah, dia udah waktunya taqarrub, dia udah waktunya untuk banyak membekali dirinya untuk pulang ke hadirat Allah. Sebetulnya di situ. Jalan ke majelis taklim, banyakin sholat sunat untuk dirinya, baca Al-Quran atau belajar, banyakin zikir. Urusannya udah tinggal itu doang, ya nggak banyak tenaga. Ternyata masih ngeklek cucu itu masih ngejar-ngejar. Saya pengen nanya deh sama ibu-ibu, ngejar-ngejar cucu itu kita punya kekuatan apa enggak sih sebenarnya? Karena memang bukan waktunya. Coba waktu kita punya anak di bebas sekalian, masya Allah, anak laki-laki itu kita anggap lucu karena kita diberikan energi itu sama Allah. Kalau buat cucu kita nggak bisa, memang kita nggak bisa diberikan energi untuk itu sama Allah. Nggak ada energinya ya. Cuma kita hanya doang aja ibu sekalian yang nyari-nyari kesibukan, bawaannya kesian. Ya terserah ibu kalau gitu. Kira-kira cucu-cucu yang dibawa-bawa, yang diperhatiin, yang disayang-sayang, belain gak dia ntar di akhirat? Bukan gak boleh, boleh. Siapa gak sayang sama ibunya? Aku dia rumahnya mamanya kita berantem. Iya kan bu? Makanya udah kenapa sih ditangkap dulu, udah kenapa sih kayak kita orang gitu, kita yang berantem mamanya. Sayang, bukan gak sayang, cuma jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sendiri. Itu loh bu ya. Jangan sampai meninggalkan kewajiban kita. Ngaji itu kan kewajiban, bisa kita wakilin? Gak bisa. Salat
makannya, belum makan siangnya, belum bekalnya, belum terjemputnya, belum terininya. Lalai lagu sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kena kok ke situ. Nauzubillah min dzalik. Mana tandanya kita sayang? Saya punya jatah anak-anak saya kalau datang tuh hari Sabtu dan Ahad. Kalau sekarang nggak lagi bu, mah nggak bisa hari Sabtu ya mah. Anak-anak Sabtu masih ngaji. Oh ya udah, kali katanya besok ya udah. Panjang mata Umar bin dia datang asal kedengeran motor kita di dapur belakang. Saya kan punya meja tempat masak tuh. Kalau anak-anak datang tuh mesti saya masak. Kita liatin motor bukan dia. Kita liatin motor bukan dia. Kita baca WA nih mak, ntar aja datangnya habis Jumar ya. Sikat benar. Iya. Saya mau kalau hari Ahad begitu ibu. Anak-anak mau pada datang nih masaknya harus banyak. Ya, ada saya punya cucu doyannya ayam opor. Jadi kalau hari Ahad itu mesti saya punya ayam opor ibu. Belum yang lainnya, gitu kan? Tandanya apa dah bu? Ngomong-ngomong apa enggak? Ya kan? Tetap sayang bukan? Tetap sayang ibu sekalian. Bukan enggak sayang. Masya Allah. Dia datang sama emaknya, sama bapaknya, satu lagi datang lagi sama emaknya, sama bapaknya, minta duit siapa yang tanya? Tandanya apa tuh? Nah jajan, nah satu jajan kan 7-7-nya jajan bu. Kan yang gede 2 kan, yang udah keluar SMA sama yang masih dikasih 1. Berarti kan yang 7 di rumah kan. Satu bilang, nah jajan ke rumah, kan jajan semua bu. Apa kita kasih satu-satu kan? Enggak. Bener gak bu? Tandanya apa bu? Ngomong apa enggak? Kan beres bikin nanti itu omongan saya tadi. Siapa bilang enggak sayang? Sayang banget. Kata emaknya kalau sama lebaran kalau beli baju bisa kita begitu, nggak bisa ibu sekalian, nggak bisa, tetap aja kita begitu, nggak bisa. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi ibu sekalian, ajarkan pula mereka sholat. Nah, kalau mereka biar berperang ngaji nih, saya sih nggak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, tak sambung tak. Yang TK nih bu, kata askar, bukan kata askar, kata dia. Dan dia sambung Al-Qari'ah. Dia sih sambil naik tuh Mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah. Disambung lagi tuh sama dia. Saya gak tiduran, ayo murajaah. Enggak. Kadang-kadang saya lagi tiduran, kadang-kadang saya lagi ngapain, tak sambung tak. Sama yang mana aja ibu sekalian. Yang kegedean Tuhan abah kegedean ibu ya. Jadi nanti dia saling nyaut. Untuk apa ibu? Main ya? Iya. Nanti sholatnya aku berjalan. Waktunya sholat ingetin Bang Ayo udah kemas itu, atau yang satu lagi Bang Abi udah kemas itu, jalan. HP-nya tar, saya simpen. Kita harus begitu. Biarin aja jangan. Iya. Rewel. Nggak apa-apa, jangan rewel. Alumi bilang, pokoknya kenapa Nena marah, kenapa Nena keras? Karena Nena pokoknya kalian sholat. Nena nggak cuma ngapain kok, Nena jadinya sholat. Iya nak, memang di Bang, iya nak. Kali ini kalau jalan bu, Abang, iya nak. Kedengeran azan, kedengeran. Terus, iya nak. Dia nggak bilang sholat bu, dia bilang. Terus saya ngomong gitu doang. Terus, iya nak, sholat. Girang kita, senang kita melihatnya. Mari dari masjid, assalamualaikum. Pulang dari masjid berarti kalau dari salam, tidak salat di rumah berarti salat di depan. Saling aja sama neneknya, emaknya. Pulang dari sana. Kenapa pembelajaran wajib belum ibu. Tapi ada pembelajaran, ya. Nih. Jadi mengajak mereka untuk selalu wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar.
tulisan di rumah saya terkait sekali itu. Binatang disebut sama dia, ya apa ya? Yang kalau hati saya bukan setan. Misalnya saya bisa keluar, saya bukan saya panggil. Tadi ngomong apa? Makanya masuk berdoa kan bilang ya Pak, berarti kalau begitu mungkin juga karena di luar banyak nggak tahu, kan gitu. Ya. Kalau ya, karena anak orang juga, ya kita juga pakai cara dengan kekerasan. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, wanha anil munkar. Oh jadi dia berkisah ya, wanha anil munkar, disuruh mencegah manusia daripada berbuat kemungkaran, karena kemungkaran itu merusak diri dan berakibat mendapat adab dan siksaan, gitu ya. Ya kemungkaran masalah apa aja, buat orang berantem dinilai, bukan ditonton. Iya begitu bu, anak-anakmu sama di kalian itu anak-anak pada masuk duduk lari kata macam orang tuh, akan masuk dak gitu. Apa ya? Oh iya. Wasbir alama asobak. Yang keempat, disuruh berlaku sabar terhadap kesusahan, karena biasanya orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran mendapatkan gangguan dari manusia yang jahat, maka disuruh menghadapi segala gangguan tersebut dengan kesabaran. Nggak bisa kita ajak dan dia mau, itu kan itu ya. Ya kita harus sabar, memang begitu. Pelan-pelan. Nggak sekaligus bisa. Ada tahapannya. Pertama melalui contoh, yang kedua melalui pemberitahuan, gitu. Pertama keluarga kita dulu. Dengan apa? Cara berpakaian. Cara berpakaian, terutama anak perempuan. Bu, terutama anak. Ajarkan dia untuk menutup aurat. Ajarkan. Kenapa ibu sekalian aurat yang terbuka menjadi disambarnya dengan api neraka? Yang lebih bahaya anak perempuan yang tidak diajarkan untuk menutup auratnya, maka dia mengiring bapaknya menuju neraka. Lalu saya kenapa ibu bingung? Dan ajarkan kepada mereka menutup aurat dengan sempurna, bukan menutup aurat dengan celana yang ketat, t-shirt yang ketat, ibu sekalian kudungannya dicekek. Tahu nggak sih kudungan yang dicekek? Iya benar, siap sakaratul maut. Nih besok nih mau 17-an, beli dah celana putih, baju merah, beli tambang kerek. Boleh saya enggak apa ya namanya ya, enggak melarang ibu sekalian, tapi ada caranya dalam syariat. Kalau ibu mau pakai celana bajunya panjang sampai lutut, yang paling bagus di bawah lutut sejengkal atau sejengkal dari bawah. Gitu, jangan legging ditaruh di luar makanya. Betis udah kayak lepet. Bener gak sih bu gitu? Saya kurang tahu aja sih. Legging itu namanya di dalam. Iya loh. Pakai celana benar, bukan legging, jeans. Nggak tahu kan baju pipit, baju apa lah, nggak tahu saya namanya itu celana. Makanya ribet bu, pakai plastik kakinya. Ribet masukin orang, bener nggak begitu? Dari plastik kresek, ikat kakinya, masukin ibu sekalian, celananya saling sempitnya. Kata paha betis, ampun, orang udah tetep
berbusana muslimah memenuhi syariat Islam. Ajarannya dalam Al-Quran apa ibu sekalian? Nabi disuruh sama Allah, wahai Nabi, bilang sampaikan kepada istri-istrimu dan juga perempuan-perempuan muslimah supaya dia memanjangkan jilbabnya. Jadi kalau ibu ada orang pakai baju dobrang baju sama kurungannya sama panjangnya, nggak usah diusilin, dia yang bener. Kita yang ribet ngeliatinnya, kalau biasa baju sama kurung hampir sama panjangnya ibu sekalian, nggak usah diusilin, nggak usah. Lihat ditarik bu, tarik itu perempuan masya Allah ibu sekalian. Ditarik itu perempuan benar-benar dijaga. Pendatang pun gak ada yang keleleran kecuali dia bercadar. Itu kalian keleleran atau ada di toko atau dia di mana itu berarti pendatang, turis. Kalau perempuan tarik itu sendiri gak pernah ada yang keluar ibu sekalian. Gak pernah. Nanti akan saya carikan sejarahnya perempuan tarik yang bisa surga. Masya Allah luar biasa. Nah ini juga untuk mengajak ibu sekalian, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah kalau yang diajak belum mau, apa kata wasbir ala ma asabak, sabar dalam mengajak kebaikan, karena tak semua orang mau, nggak semua orang menerima. Itu ibu ya. Jadi kita yang harus sabar. Semua perkara-perkara yang diterangkan itu termasuk perkara yang semua perkara-perkara yang diterangkan itu termasuk perkara-perkara yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap muslim. Arti diberatkan itu diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap muslim, baik laki-laki wa imam perempuan. Ya. Baik laki-laki dan perempuan. Yang kelima, dilarang memalingkan muka. Wala tusahil khaddaka linnas. Dilarang memalingkan muka, menoleh, buang muka, itu artinya Bu, ya. Waktu beromong-omong dengan manusia, karena sikap ini adalah takabur dan menghina orang. Tetapi hendaklah menghadapi mukanya dengan baik dan dengan penuh memperhatikan segala perkataan-perkataannya. Termasuk kalau kita lagi ngobrol, kita pegang handphone gitu. Tapi kita lagi ngobrol, oh iya, kita emang lagi ngetik baik tuh, atau kita lagi melihat, oh iya, itu nggak sopan. Sama juga memalingkan muka, sama juga memalingkan muka, jangan. Wala harus dan halinas. Terus ibu sekalian, wala tamshi fil ardi maraha, yang ketujuh, wala tamshi fil ardi maraha. Disuruh kita berjalan dengan sederhana, yakni tidak dengan terburu-buru atau terbohong-bohong dan juga tidak terlalu lelet. Memang udah tadi. Oh, 6. Dilarang berjalan. Oh iya, wala tamshi fil ardi maraha. Dilarang berjalan di bumi Allah dengan sombong. Apa yang disombongin? Ya. Apa coba? Kaya, mati, cakep, mati, pejabat, mati, kan gitu ya. Apa itu? Gak ada itu sekali. Orang yang cakep juga sekarang banyak yang bohong. Cakep bukannya kinclong, lehernya hitam. Bukannya kinclong, kakinya ada beda. Pecah-pecah gitu ya. Bukan bohong namanya. Belum lagi dioplas. Dioplas apa dioplos Bu? Ya. Itu kan bohong namanya. Terus ngobrol dengan
yang demikian adalah laku orang yang zalim. Kelakuan yang seperti itu, orang yang berjalan di muka bumi dengan sombong, itu adalah orang yang zalim, yang membuat kebinasaan di bumi. Tetapi jalanlah dengan tenang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dalam perkataan dan juga congkak dalam perbuatan. Sombong itu milik Allah. Ibu baca Asmaul Husna Al-Mutakabir. Ada kan ya Bu ya? Ibu sekalian, yang maha besar. Takabur. Biasanya orang kalau nyebut orang jangan takabur, itu takabur itu artinya sombong gitu. Nah, punya sifat itu milik Allah, bukan milik kita. Bukan. Apa sih kita sombongnya Ibu sekalian? Kita bawa-bawa juga najis kemana-mana. Iya Bu. Iya, tapi dalam perut kita sama. Karena orang begitu Ibu sekalian. Yang paling saya bukan suka ya. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya seperti itu. Saya pernah nemuin keluarga Syarifah, keturunan Arab. Harusnya para Syarifah itu memberikan contoh yang baik. Benar nggak Bu? Bukan dalam aslinya dia siapa? Lu, bukan. Saya mau ngomong sama guru saya kan orang Arab. Selesai. Waktu itu beliau maulid, kan panitianya kan lagi bermancung semuanya tuh. Yang dikasih juga mereka orang yang bermancung dulu. Saya mau ini. Saya nanti kalau maulid lagi panitianya harus di briefing lagi. Emang kenapa ya? Ya harusnya kan nggak begitu. Sedang orang awal pada ngeliatin aja, yang dikasih kan orang-orang dulu. Orang awalnya cuma pada ngeliatin. Tapi begitu ya, kalian lihat, kalian lihat nanti ngomong. Kalau kata orang pun nggak berani ngomong, saya bilang gitu. Karena itu yang lihat. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Dan itu kejadian. Kejadian saya diundang di Pegulengan. Lama, belum lama. Sebelum lebaran saya bilang. Kata yang punya, Umi nanti ceramah aja duluan, karena yang mau baca maulidnya belum datang. Oh iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi habis itu pulang ya, mau ada acara aja nggak apa-apa. Di tengah-tengah saya bicara, dia datang nih, bocah. Udah, saya kenal sama orang tuanya, terus saya panggil orang tuanya kan, saya bilang selamat datang dan lain sebagainya. Saya lihatin kalau kan kelihatan orang yang berakhlak sama orang yang berakhlak gitu ya. Ternyata begitu saya cerita sama tetangganya, saya bilang emang begitu Kak gitu. Ngomongnya emang begitu. Apalagi anak muda. Nabi ngajarin apa Ibu sekalian? Ikutan mimah maka limal. Jangan kita aja dijejak begitu maka limal apa? Bu itu ikutan mimah maka limal. Jangan kita pun nanti dijejak Ibu sekalian. Tuh yang begitu. Mesti dia paham, mesti dia tahu. Apalagi kalau ngaku-ngaku menjadi keturunan. Keturunan siapa? Ngakunya keturunan siapa Bu? Nabi kan? Terus harus seperti apa? Tuh. Gak ada toleransi Ibu sekalian. Dalam beribadah, berakhlak gak ada toleransi. Justru Nabi yang diturunin sama Allah adalah untuk mengajarkan akhlak. Apalagi kita Ibu sekalian. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh disuruh berjalan dengan sederhana, yakni tidak dengan terburu-buru atau terbobong-bobong dan juga tidak terlalu lelet, lambat, ya tidak terlalu lambat. Seneng-seneng aja. Ya. Kalau terburu-buru, kesian orang tua. Kalau kebangetan lama, lambat, kesian yang gagal. Ya. Yang ke-8 disuruh merendahkan suara. Kalau ketawa jangan dilepas. Perempuan ketawanya ngakak, wah.
disuruh merendahkan suara. Karena laku yang demikian, artinya perilaku yang demikian ini menunjukkan adanya kehormatan diri dan jauh dari sifat sombong. Karena suara keras, apalagi tambah keras, tidak enak dan tidak sedap didengar oleh anak telinga, dan sama dengan suaranya binatang keledai. Keledai itu di bawah kuda gitu ya, dan dia nggak bisa dia suara hidup lima ya keledai itu, dan dia nggak boleh dikeluarin zakat tuh kalau lima itu. Beda dengan kuda, kalau kita punya kuda 40 ekor, sapi 40 ekor gitu ya, itu wajib nggak bisa. Kalau umat ya suaranya jelek. Maka adab-adab yang tersebut di atas tadi, kalau dijalankan dengan seksama oleh orang mukmin, niscaya menjadi baik dari diri mereka. Dan dengan itu telah dijalankan kewajiban beradab kepada dirinya, karena segala suruhan yang diperintah supaya dikerjakan dan larangan yang diperintah supaya ditinggalkan mengandung kebaikan bagi jasmani dan juga bagi rohani. Apapun kalau kita taat kepada Allah, jatuhnya menjadi kebaikan bagi kita. Apapun yang Allah larang dan kita tinggalkan, jatuhnya juga menjadi kebaikan bagi kita. Lebih sekali. Orang baik akan disebut, oh kalau dia orang baik, ngomongnya enak. Kalau ngomong begini, kalau ngomongnya bentak-bentak, beda kan tuh. Intonasi suara kita dalam menjelaskan juga beda ibu. Karena orang yang baik, kalau ngomongnya enak, orang baik. Maka ulang bilang, kalau dia apa, yang harus benar. Beda nggak bu? Beda. Mau yang mana? Mau yang baik, mau yang lemah lembut, ya bu, mau yang penuh dengan kasih. Mudah-mudahan kalau itu kita punya, maka insya Allah jadilah kita orang yang berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bulan depan kita ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin. Ibu sudah info haji tahun ini di kisaran 70 juta tahun ini. Yang masuk 2024, ibu sekalian, biayanya sekitar 70 juta. Untuk pendaftaran yang sekarang sampai Desember itu masih bisa 25 juta. Tapi untuk bulan Januari 2024 itu sudah masuk 40 juta mendapatkan kuota. Gitu ya. Antrinya 25 tahun. Allah itu kalau punya duit hanya berobat aja. Yang sekarang daftar, sekarang berangkat itu aja.
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.